Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat walaupun lagi pada puasa ya teman-teman ya. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurlina Sari Ihsaniati dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di sini saya akan berbagi sedikit atau menjelaskan sedikit mengenai perbandingan antara tafsir Al-Qumi dan tafsir As-Shaffi serta kritik-kritik terhadap penafsirannya. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum siapa pengarang kitab tafsir Al-Qumi, kemudian menggunakan metode dan corak apa penafsiran tersebut, paradigma penafsirannya seperti apa, kemudian kritik-kritik mengenai tafsir tersebut seperti apa? Teman-teman udah pada tahu belum? Nah, kalau belum pada tahu, saya akan jawab di sini. Nah, jadi kitab tafsir Al-Qumi adalah hasil karya dari Al-Qumi. Nama asli beliau adalah Abul Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qumi. Beliau dilahirkan di Kufah, Irak, lalu pindah ke kota Qum di Iran, yang mayoritas penduduknya yaitu bermadhab Syiah Imamiyah Itsna Asy'ariyah. Beliau lahir sezaman dengan Imam Al-Ash'ari dan wafat pada tahun 307 Hijriah, itu sekitar abad ketiga Hijriah. Dia merupakan seorang tokoh ulama muhaddits atau perawi paling mu'tabarah dan terkenal di kalangan Syiah pada abad ketiga Hijriah. Nah, kemudian biografi pengarang kitab tafsir As-Shaffi. Nah, jadi kitab tafsir As-Shaffi ini adalah hasil karya dari Muhsin Al-Kashani. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Syekh Murtada bin Syekh Mahmud, yang dikenal dengan nama populernya yaitu Mullah Muhsin, yang kemudian diberi julukan Fayat Al-Kashi oleh gurunya yaitu Mullah Sadra. Nah, beliau lahir pada tanggal 16 September 1598 atau 1598 di Kashan dan meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 1680 di kota yang sama. Dengan usianya yang terbilang panjang itu, yang menghasilkan banyak karya ilmiah di berbagai bidang ilmu dan mencapai kedudukan tinggi dalam ilmu pengetahuan. Kemudian setelah kita mengetahui biografi dari pengarang kitab-kitab tersebut, sekarang saya akan menjelaskan atau menerangkan sedikit mengenai perbandingan antara tafsir keduanya. Nah, di sini saya akan mengenai perbandingan kedua tafsir tersebut dari beberapa segi atau beberapa aspek, yang yaitu dari segi metode dan corak penafsiran, paradigma penafsiran, kelebihan, kemudian sistematika penulisan, contoh dalam penafsiran ayat, serta kritik terhadap kedua kitab tafsir tersebut. Yang pertama, kita bandingkan dari metodenya dulu. Nah, metode Al-Qumi dalam penafsiran Al-Quran, jika dilihat dari sumber penafsirannya, Al-Qumi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menukilkan hadis dari para imam Syiah Itsna Asy'ariyah. Kemudian beliau juga menafsirkan ayat Al-Quran dengan takwil-takwil untuk mendukung keyakinan maupun fikih mereka yang berbeda dengan Ahlus Sunnah. Jadi tafsir Al-Qumi ini tergolong tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi al-madhmum. Nah, kalau dari segi sumber penafsiran itu tergolong tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi al-madhmum. Kalau menurut Imam Az-Zahabi, ini dinilai buruk dan menyimpang dari akidah Islam. Kemudian dilihat dari segi coraknya, tafsir Al-Qumi tergolong tafsir i'tiqadi atau madhabi karena kecenderungan Al-Qumi yang memfokuskan penafsirannya pada masalah teologis dan cenderung bersifat rasional. Kemudian dilihat dari cara menjelaskan ayat Al-Quran.
ini menggunakan tafsir ijmali atau menafsirkan ayat Al-Quran secara singkat atau global tanpa dikaitkan dengan segi keilmuan yang lain. Nah, seperti itu tuh karena mempunyai tujuan, yaitu untuk membela mazhabnya sendiri atau doktrin syiahnya. Kemudian sekarang kita membahas tentang metode yang digunakan oleh Al-Kashani atau dalam kitab tafsir As-Sofi. Nah, dilihat dari sumber penafsirannya, tafsir As-Sofi ini menggunakan sumber penafsiran tafsir bil ma'thur, karena Al-Kashani menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran dan kemudian menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis-hadis. Nah, kemudian dilihat dari coraknya, beliau menggunakan tafsir madhabi karena dalam penafsiran Al-Quran ada kecenderungan madhab yang disampaikan di dalamnya. Kemudian dilihat dari cara penjelasannya, beliau menggunakan tafsir bayani atau menjelaskan secara deskriptif uraian-uraian yang terkait dengan ayat yang ingin ditafsirkan. Kemudian sasaran dan tertib ayat. Tafsir As-Sofi ini menggunakan tafsir tahlili karena sesuai dengan urutan Mushaf Utsmani. Kemudian selanjutnya kita membahas perbandingan dari segi paradigma penafsiran. Nah, paradigma penafsiran Al-Qumi dalam penafsiran Al-Quran yang pertama yaitu dasar pemikiran Imam Al-Qumi itu menggunakan fanatisme doktrin Syiah Imamiyah, yaitu tauhid, keadilan, nubuwah, ma'at, dan imamah. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengalami tahrif atau perubahan. Jadi Al-Qumi di sini meyakini Al-Quran yang dimiliki Ali dan keluarganya lebih lengkap dan berbeda dengan Al-Quran hari ini. Kemudian yang ketiga, Al-Quran memiliki makna batin yang harus diungkap untuk memasukkan doktrinnya sekalipun bertentangan dengan makna zahir ayat. Kemudian yang keempat, makna Al-Quran yang benar dari Ahlul Bait Nabi. Menurut Al-Qumi, makna Al-Quran yang benar itu dari Ahlul Bait saja, Ahlul Bait Nabi saja, dan tidak menerima selainnya. Sedangkan paradigma Al-Kashani dalam penafsiran Al-Quran yang pertama yaitu doktrin Syiah Imamiyah yang dipegang Al-Kashani merupakan paradigma ideologi dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, beliau tidak meyakini adanya tahrif atau perubahan. Kemudian yang ketiga, beliau meyakini perlunya memahami makna batin Al-Quran selain makna zahir. Kemudian yang terakhir, pokok-pokok pemikiran filsafat, etika, teologi yang dikembangkan dalam sebuah paradigma pemikiran yang mempengaruhi dalam menafsirkan kitab. Kemudian kelebihan dari masing-masing kitab tafsir Al-Qumi dan As-Sofi. Yang pertama, kelebihan dari kitab tafsir Al-Qumi. Jadi kitab tafsir Al-Qumi ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu kitab tafsir Al-Qumi menjadi induk atau dasar bagi banyak kitab tafsir, khususnya tafsir Syiah. Yang kedua, pengarang hidup pada masa Imam Al-Ash'ari, yaitu sumber otoritatif. Kemudian yang ketiga, beliau mengungkapkan keutamaan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, di dalam kitab tafsir Al-Qumi terdapat makna Al-Quran yang hanya dipahami oleh petunjuk atau penjelasan dari Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya, kelebihan daripada kitab tafsir As-Sofi. Nah, kitab tafsir As-Sofi ini juga memiliki beberapa kelebihan tentunya ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu kitab tafsir As-Sofi itu lebih ringkas dan selalu dimanfaatkan oleh peneliti. Yang kedua, 12 muqaddimah dinilai terbaik pada permulaan kitab karena mencakup materi-materi terpenting yang menjadi pegangan para mufasir. Kemudian yang ketiga,
banyak ulama yang menulis syarah-syarah dan terjemah tafsir As-Shaf'i. Di sini menunjukkan bahwa banyak ulama yang menaruh perhatian untuk mengembangkan kitab tafsir As-Shaf'i. Jadi itu kelebihan-kelebihan daripada kitab tafsir Al-Qumi dan kitab tafsir As-Shaf'i. Tentu ada perbedaan di antara kedua kitab tersebut. Kemudian kita lihat dari sistematika penulisan nih, perbedaannya apa aja. Sistematika penulisan tafsir Al-Qumi. Yang pertama yaitu naskah asli ditulis dalam bahasa Parsi, ditahqiq pertama kali oleh Sa'id Thayyib Al-Musi Al-Juz'i, secara resmi dipublikasikan di Qum pada tahun 1313 Masehi. Nah, terdiri dari 2 jilid. Jilid pertama dimulai dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Nahl. Jilid kedua yaitu dimulai dari surah Al-Isra sampai surah An-Nas. Nah, kemudian sistematika penulisannya yaitu yang pertama dimulai dengan muqaddimah musannif. Kemudian yang kedua dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri oleh surah An-Nas. Yang ketiga, dalam kitab tafsir Al-Qumi ini sistematikanya yaitu menyebutkan jumlah ayat dan menyebutkan maki atau madani. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sistematika penulisan dari kitab tafsir As-Shaf'i. Nah, kitab tafsir As-Shaf'i ini memiliki sistematika penulisan yang berbeda tentunya dengan kitab tafsir Al-Qumi. Nah, di dalam kitab tafsir As-Shaf'i ini sebelum beliau menafsirkan ayat Al-Qur'an, beliau itu menuliskan biografi Al-Kashani atau biografi pengarang tafsir tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan 12 muqaddimah. Kemudian yang ketiga, beliau melanjutkan sistematika penulisannya dengan diisi menggunakan tafsir Al-I'tiazah atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu beliau tafsirkan. Kemudian yang keempat dilanjutkan oleh tafsir surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kemudian yang kelima penutup dan yang terakhir tercantum juga bibliografi di dalam kitab tafsir As-Shaf'i. Kemudian perbedaan bentuk penafsiran kedua tafsir tersebut. Nah, kita bisa lihat nih perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh kitab tafsir Al-Qumi dan kitab tafsir As-Shaf'i. Kita ambil contoh bentuk penafsiran Al-Qumi dan As-Shaf'i dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, pada ayat tersebut menurut penafsiran Al-Qumi, Alkitab bermakna kitab Al-Quran yang dimiliki Imam Ali bin Abi Thalib, dan lil muttaqin bermakna bagi orang-orang yang menempuh jalan kaum Syiah. Sedangkan penafsiran menurut kitab As-Shaf'i atau teologi Al-Kashani dalam surah Al-Baqarah ayat 2 ini, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Kashani mengutip riwayat Al-Ayyashi sebagai penguat. Penafsiran lafadz dzalika isyarah kepada Ali, dan lafadz Alkitab diibaratkan sebagai Ali. Kemudian makna dari dzalikal kitab adalah dia, yaitu Ali bin Abi Thalib. Tidak ada keraguan padanya, kemuliaan perangainya dan keutamaannya sebagai imam yang telah dinaskan. Nah, jadi itu contoh daripada penafsiran ayat Al-Baqarah ayat 2 yang dilakukan oleh Al-Qumi dan Al-Kashani. Nah, tentu berbeda ya teman-teman dari contohnya saja. Kemudian yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang kritik terhadap keduanya, baik kritik terhadap tafsir Al-Qumi dan juga kritik terhadap tafsir As-Shaf'i. Kritik yang pertama yaitu kritik terhadap kitab tafsir Al-Qumi. Nah, yang pertama,
Kritik yang pertama terhadap kitab tafsir Al-Qumi yaitu Al-Qumi meyakini bahwa Al-Quran mengalami tahrif atau perubahan. Akibatnya dalam penafsirannya banyak mengandung perubahan kalimat-kalimat dan huruf-huruf dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran dari maknanya yang asli. Nah, yang kedua, Al-Qumi meyakini bahwa Al-Quran memiliki makna batin yang harus diungkap. Makna batin ini digunakan oleh Al-Qumi untuk memasukkan ide-ide Syiahnya agar sesuai dengan teologi yang dianut dan pemikiran yang diikuti, sekalipun harus bertentangan dengan makna zahir dari ayat-ayat itu. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, kritiknya adalah menurut Al-Zahabi, kitab tafsir Al-Qumi adalah tafsir yang buruk dan menyimpang. Nah, kemudian selanjutnya kritik terhadap kitab tafsir As-Sofi. Yang pertama yaitu Muhsin Al-Kashani ini sering memunculkan penafsiran-penafsiran ayat yang digunakan untuk melegitimasi ideologinya, sehingga dipandang kurang objektif dalam menghasilkan makna yang dikehendaki. Kemudian yang kedua, dalam penafsirannya ini terkadang tidak disebutkan sumber riwayat atau rujukannya kepada kepada siapa itu tidak disebutkan. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Muhammad Hadi Ma'rifat dalam kitab tafsir Al-Kahfi terdapat beberapa hal yang tercampur antara riwayat-riwayat yang sahih dan yang tidak sahih. Nah, jadi seperti itu sedikit penjelasan daripada perbandingan kitab tafsir Al-Qumi dan kitab tafsir As-Sofi dan kritik terhadap keduanya. Mungkin cukup sekian. Apabila ada yang kurang berkenan dan tidak sesuai dengan atau tersalah dalam berbicara, mohon dimaafkan karena kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.